Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan komparasi atau perbandingan antara tas hiking dengan model konvensional ya seperti ini dengan tas hiking dengan model taktikal ya seperti ini. Apabila teman-teman baru dengan channel kami, dengan video-video kami, maka silakan subscribe. Dan apabila teman-teman menyukai video-video kami, maka silakan share video kami, bebas share sebanyak-banyaknya. Kemudian like dan komen pada video-video kami. Bagaimana video lengkap komparasi antara kedua tipe tas ini? Simak terus ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah model dari dua tipe tas ini ya, dari tas dengan tipe taktikal dan tas dengan tipe konvensional. Yang pertama tas dengan tipe taktikal, tentu saja dia modelnya model taktis ya, model taktikal atau model tempur ya, atau model military seperti gini. Dia looksnya seperti military look ya, persis seperti tas yang digunakan oleh personil-personil militer ya, karena memang dia pertama kali diciptakan ya tas taktikal ini sebelum banyak digunakan oleh para pendaki atau para penggiat outdoor. Fungsi awalnya adalah untuk bertempur ya, digunakan oleh personil tempur sehingga bentuknya military look seperti ini ya. Sehingga apabila kita menggunakan di lingkungan yang masih belum terlalu familiar dengan military look seperti ini, maka kita cenderung agak ini ya, agak kikuk ya, karena orang-orang melihat kita seperti terlalu bagaimana begitu ya, terlalu kemiliteran ya, atau terlalu istilahnya seperti seorang yang wannabe ya, apabila kita menggunakan ini ya. Masih banyak juga di daerah-daerah kita ya di Indonesia ini yang orang masih belum terlalu familiar dengan model yang military look yang seperti ini ya, karena kebanyakan orang mereka masih menggunakan gear atau perlengkapan hiking, outdoor dan lain sebagainya yang konvensional ya, yang model-model konvensional seperti ini ya. Sementara tas dengan model konvensional, dia modelnya lebih umum ya. Dia modelnya lebih umum, dia lebih lebih banyak dikenal oleh orang, sehingga apabila kita menggunakan tas dengan model seperti ini, kita aman ya. Kita masih bisa blend, masih bisa ngeblend, masih bisa membaur dengan kebanyakan orang ya. Beda dengan seperti ini, apabila kita menggunakan tas dengan model seperti ini di banyak daerah ya di negara kita masih kurang bisa ngeblend ya, atau kurang bisa membaur dengan kebanyakan orang ya. Dan untuk warna dari dua tipe tas ini, tas yang model konvensional dia cenderung warnanya lebih banyak ya, dan dia cenderung lebih mencolok warna-warnanya. Seperti teman-teman bisa lihat, ini warnanya dia warna merah ya, merah yang menyala atau merah merah terang ya. Sementara tas dengan tipe taktikal, warna-warnanya cenderung warna-warna yang tidak mencolok ya, karena memang fungsi dasarnya dia digunakan untuk bertempur ya, dan personil tempur pasti mereka lebih cenderung untuk berkamuflase ya, untuk menggunakan perlengkapan yang tidak mencolok ya. Seperti ini warnanya warna-warna coyote brown ya, atau warna kalau di sekitar kita seperti warna tanah ya. Warna-warna lain ada juga warna hijau, misal dia hijaunya juga hijau yang low profile ya, yang nggak terlalu mencolok ya. Kemudian ada hitam, kemudian juga banyak juga yang warnanya kamuflase, yang coraknya kamuflase. Ada yang coraknya doreng Malvinas ya, seperti doreng TNI. Ada yang coraknya multicam yang JP, yang tropik, yang arid dan lain sebagainya ya. Pokoknya dia cenderung untuk motif atau warnanya, dia cenderung untuk tas taktikal ini dia cenderung low profile ya, nggak terlalu mencolok. Berbeda dengan tas yang model konvensional ya, dia warnanya lengkap, warnanya banyak dan cenderung mencolok ya. Seperti ini merah terang, ada juga yang warnanya biru terang gitu ya, biru laut. Ada juga yang warnanya oranye dan lain sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas yang kedua soal durabilitasnya ya teman-teman. Soal durabilitas tentu saja ini sangat mencolok ya di antara dua tipe tas ini ya, di antara tipe taktikal seperti ini dengan tipe konvensional, karena memang bahan dari kedua tipe tas ini sudah sangat berbeda sekali ya. Untuk tas dengan tipe taktikal seperti ini, atau rata-rata tas taktikal atau rata-rata tas tempur, bahan yang digunakan rata-rata kebanyakan ya, dia adalah bahan denier ya, atau bahan yang semacam cordura ya, yang seperti ini ya, yang rajutannya rajutan yang besar, yang mana bahan denier ini dia memiliki karakter
yang pertama tensile strength-nya ya, atau daya tariknya dia sangat kuat ya. Daya tariknya dia sangat kuat. Dia mampu menahan beban yang besar ya, sehingga tas-tas seperti ini atau mungkin tas yang umum kita ketahui, tas militer yang umum kita ketahui di Indonesia ya, seperti Elispec atau tas Korea, dia diklaim bisa menahan beban sampai 75 kg ya, karena dia menggunakan bahan dengan tipe bahan denier ya. Kemudian yang kedua, selain tensile strength-nya dia tinggi, dia juga wear resistant ya, atau kemampuan dia untuk menahan gesekan juga sangat kuat ya. Seperti ini ya, tas ini sudah kita gunakan cukup lama, mungkin usianya juga sudah hampir 10 tahun, tapi dia masih tidak ada satupun benang yang ini ya, yang keluar dari rajutannya ya. Meskipun kita gunakan di medan yang berat ya, kita gesek-gesekkan dengan alam dan lain sebagainya, dia tetap kuat ya. Berbeda dengan tas yang tipe konvensional seperti ini ya, dia kebanyakan bahan yang digunakan adalah bahan parasut ya, sehingga dia tensile strength-nya tidak sekuat tensile strength dari bahan denier ya. Seperti teman-teman lihat ini ya, ini sudah banyak bagian-bagian yang dia robek ya. Jahitannya dia tidak ada masalah, jahitannya kuat ya teman-teman lihat ya, jahitannya dia tidak kecabut sama sekali ya. Akan tapi karena jahitannya kuat, akhirnya ini dari kainnya sendiri dia yang robek ya, karena dia tensile strength-nya atau daya tahan terhadap tarikannya tidak sekuat bahan denier. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk wear resistance-nya dia juga lemah sekali ya. Dia nggak kuat, nggak tahan dengan gesekan ya. Seperti teman-teman lihat ya, untuk bagian bawahnya ini yang bagian yang paling sering bergesekan ya. Misal apabila kita melakukan hiking dan lain sebagainya, kita istirahat, tentu saja kita duduk, tentu saja bagian bawah dari tas ini dia bergesekan dengan tanah ya. Bisa teman-teman lihat ya, di sini banyak bahan yang sudah berubut ya istilahnya ya, sudah keluar dari rajutannya. Oke, setelah kita bahas soal durabilitas, kita bahas perbandingan yang ketiga, yakni soal komfortabilitas ya, atau kenyamanan. Ya, untuk kenyamanan juga dua hal yang mencolok ya. Untuk durabilitas tadi mungkin kita sudah sebutkan, untuk tas taktikal dia lebih unggul ya soal durabilitasnya ketimbang tas dengan tipe konvensional. Soal komfortabilitas atau kenyamanan, ini sebaliknya ya. Jadi yang tas dengan tipe konvensional dia lebih unggul ketimbang tipe taktikal. Kenapa? Ya karena yang pertama bahan dari keduanya berbeda ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya bahan dari tas taktikal dia rata-rata menggunakan bahan denier ya. Yang mana bahan denier dia kuat ya, baik tensile strength maupun wear resistance-nya dia kuat. Akan tetapi kekuatan tersebut berbanding lurus dengan beban ya, beban dari bahan tersebut ya. Jadi bahan ini cenderung dia tebal, dan karena bahannya tebal maka bebannya menjadi lebih berat ketimbang bahan dengan tipe parasut ya. Dia bahan dengan tipe parasut mungkin dia untuk durabilitasnya ya, untuk tensile strength dan resistance-nya dia kurang baik, akan tapi dia bahannya lebih ringan ya, karena dia bahannya lebih tipis, bahannya tipe-tipe bahan taslan ya, atau bahan parasut ya. Jadi apabila kita menggunakan tas dengan tipe ini ya, ini akan kerasa lebih ringan bagi kita, sehingga kita akan merasa lebih nyaman ketimbang dengan bahan denier seperti ini ya. Kita akan menimbang ya, kita akan melihat berat dari masing-masing tas agar kita bisa mengetahui secara pasti perbandingan dari berat masing-masing tas, yang tentu saja akan berpengaruh kepada kenyamanannya. Kita lihat berat dari yang tas konvensional dulu ya. Kita timbang tas yang konvensional ya, ini tas Consina. Oh ya teman-teman, kedua tas ini dia tipenya sama ya, jadi sama-sama tipe D-Pack ya, dengan kapasitas kurang lebih sekitar 28 liter ya. Jadi kita compare-nya apple to apple. Tas yang konvensional dia beratnya ya, bisa teman-teman kelihatan ya. Ya beratnya bisa teman-teman lihat ya, kurang lebih 847, 850 lah ya. Kemudian dengan tipe taktikal ya, bisa teman-teman lihat beratnya
biar bisa teman-teman lihat ya. Beratnya kurang lebih 1400 lah ya, 1400 teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat perbandingan berat di antara kedua tas ini ya, dengan tipe yang sama, dengan kapasitas yang sama. Ini 800, 850 ya, yang ini 1400, hampir 2 kali lipatnya ya, dengan tipe sama, dengan kapasitas yang sama ya. Ini tas yang daypack ya, tas yang kecil ya. Saya ada tas dengan tipe yang 3 hari ya, tipe 3D pack ya, tas Kartika Eka Paksi. Beratnya kurang lebih satu set ya, satu sistem keseluruhan, karena tas itu ada beberapa tas yang menjadi satu sistem. Beratnya kurang lebih sekitar 5,5 kilo ya, antara 5 kilo sampai 5,5 kilo. Bayangkan kita belum bawa apa-apa, hanya bawa tasnya aja bebannya sudah segitu berat ya. Sementara tas seperti ini ya, saya pernah punya tas dengan tipe ekstraterestrial ya, Konsina juga, dengan kapasitas yang sama dengan Kartika Eka Paksi. Beratnya enggak sampai 3 kilo ya, mungkin sekitar 2,5 kiloan atau bahkan di bawah 2,5 kilo. Jadi perbandingannya jauh sekali ya soal berat ya, sehingga tas dengan tipe konvensional karena dia lebih ringan, maka dia jauh sekali lebih nyaman ketimbang tas dengan tipe taktikal ya. Mungkin perbedaannya hanya 2,5 kilo ya, 2,5 kilo kalau di kondisi kita di perkotaan sekarang mungkin tidak terlalu ngaruh, tapi kalau kita sudah berjalan bermil-mil jauhnya ya, berkilometer-kilometer jauhnya dengan medan yang berat, baru kita pasti akan kerasa sekali ya. Beban 1 kilo saja sudah sangat kerasa sekali di punggung atau di pinggul kita ya. Ya, ini soal berat ya teman-teman. Soal komfortabilitas. Ya, next kita akan membahas soal modularitas. Oke teman-teman, yang berikutnya kita bahas soal modularitas ya. Apa itu modularitas? Modularitas adalah kemampuan dari tas kita ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, atau sederhananya bisa ndaknya sebagaimana jauh tas kita bisa dimodifikasi ya, seperti itu. Untuk modularitas tentu saja kembali ya, perbedaannya jauh ya antara tas dengan tipe konvensional dengan tas tipe taktikal atau tipe tas tempur seperti ini ya. Tentu saja tas tempur dia sangat modular sekali ya dibanding tas konvensional. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ya, tas-tas tempur atau tas-tas taktikal sekarang rata-rata mereka menggunakan ini ya, pita-pita yang disebut dengan MOLLE system ya, atau bahasa Indonesia yang biasa dikenal di TNI adalah sistem sulam ya. Jadi dia lebih modular ya, dia jauh lebih modular ketimbang tas konvensional karena dia bisa dimodifikasi ya, dia bisa ditambahkan pouch-pouch atau kita bisa menggantungkan perlengkapan-perlengkapan kita di ini ya, di apa namanya, di pita-pita sulam ini ya. Sehingga apabila kita menggunakan tas dengan tipe yang sama dengan apa namanya kapasitas yang sama, ini 28 liter, dia mutlak 28 liter ya. Kita nggak bisa nambahin lagi kapasitas dia ya, karena kita gunakan apa yang sudah ada di tas ini ya. Kantongnya adanya seperti ini, ya kita masukkan barang-barang kita ke kantong-kantong tersebut. Sementara tas taktikal ini, meskipun kita nggak menambahkan pouch, kita bisa menggantungkan barang-barang kita dengan bebas di bagian luar dari tas ini ya. Jadi meskipun kita sudah full katakan 28 liter di kompartemen-kompartemennya, kita masih bisa menggantungkan barang-barang kita di luar ya. Misal kita gantungkan sepatu, pisau, gergaji dan lain sebagainya ya, kita masih bisa gantungan di luar ini ya. Itu kalau kita nggak menggunakan pouch. Kalau kita menggunakan pouch, dia 28 liter akan bisa diekspand lagi ya. Jumlahnya akan bisa menjadi kapasitasnya akan bisa menjadi lebih banyak ya ketimbang tas asalnya ya. Ya ini jadi untuk modularitas berbeda ya, mencolok ya perbedaannya ya. Yang ini sangat modular dan yang ini sama sekali tidak modular. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita masuk ke perbandingan yang terakhir, yakni perbandingan daya tahan terhadap air ya di antara dua tas ini ya, atau daya waterproof antara tas taktikal dengan tas konvensional. Oke, untuk daya waterproofnya tentu saja keduanya bukan tas yang dia full waterproof ya, yang dia bisa menahan intensitas air yang tinggi ya, karena keduanya ini adalah tas bukan dry bag ya. Beda apabila dry bag dia mungkin daya tahannya terhadap air hampir mendekati sempurna ya, hampir 100% ya. Kalau tas ini dia enggak ya, dia mungkin kalaupun waterproof ya, tas-tas seperti ini mungkin waterproofnya hanya bisa menahan apa namanya intensitas air yang rendah
sampai sedang ya. Kalau dia intensitasnya tinggi, tentu saja sudah harus digunakan atau apa namanya, diberi peralatan tambahan ya, misal diberi dry bag di dalamnya atau diberikan rain cover dan lain sebagainya ya. Oke, untuk tas yang tipe taktikal ini ya, dia daya tahan terhadap airnya lumayan bagus ya. Dia tahan dengan intensitas yang rendah sampai intensitas yang tinggi, tergantung bahan dari masing-masing tas taktikalnya. Tapi umumnya bahan denier ya, bahan yang digunakan untuk tas taktikal, umumnya mereka menggunakan kuting ya, menggunakan kuting di bagian dalamnya ya. Untuk tas ini dia tidak menggunakan kuting di bagian dalamnya, akan tetapi dia menggunakan ini ya, puring ya, dan puringnya dia water splash resistant ya. Jadi tas ini bisa tahan air dengan intensitas yang rendah sampai intensitas yang sedang ya. Jadi apabila intensitasnya masih hujan-hujan yang rintik-rintik ya, kita masih bisa menggunakan tas ini tidak basah dalamnya tanpa menggunakan rain cover ya. Berbeda apabila hujannya deras, tentu saja tetap harus diberi rain cover. Untuk tas yang tipe konvensional ini ya, karena dia umumnya bahannya tipis ya dan tidak ada puting atau tidak ada apa namanya, puring yang dia water splash resistant atau water resistant bahkan ya, maka dia ketahanannya terhadap air tentu saja lebih buruk ya. Dia wajib mutlak, dia wajib diberi rain cover ya apabila kita menggunakannya ketika hujan ya, baik itu hujan yang intensitasnya rendah, sedang, apalagi tinggi ya, maka dia wajib digunakan atau wajib ditutup dengan menggunakan rain cover ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya, apabila teman-teman ingin menggunakan tas yang dia low profile ya, dia bisa membaur dengan baik di kebanyakan orang ya. Apabila teman-teman ingin menggunakannya di pendakian yang mungkin rame ya, terutama pendakian-pendakian seperti di Jawa, kalau teman-teman bisa membaur dengan kebanyakan pendaki yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan tas yang konvensional ini ya. Terutama apabila teman-teman juga mencari tas yang dia ringan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tas seperti ini ya, dia lebih nyaman. Namun apabila teman-teman membutuhkan tas untuk kegiatan yang berat ya, untuk kegiatan yang sekiranya bisa beresiko barang-barang yang teman-teman bawa rusak ya, dan teman-teman termasuk orang yang tangguh ya, karena kuat menahan beban yang berat, maka tas ini cocok untuk teman-teman. Dan untuk soal harga ya, keduanya relatif ya. Ada tas taktikal maupun tas konvensional, ada harganya murah ya, yang kualitasnya rendah, sampai yang harganya juta-jutaan juga ada ya. Ini sendiri harganya di kisaran sekitar, untuk barunya di sekitaran 1 juta ya, saya cek ya. Saya dapatkan tas ini barter dengan teman ya, saya beli, saya barter dengan teman. Usianya juga sudah lama, ini sudah mungkin usianya sekitar ya hampir-hampir 10 tahun lah, dan dia kualitasnya masih bagus sekali ya. Saya gunakan tas ini bahkan sebelum saya bergabung dengan ini ya, dengan militer ya. Kemudian tas ini harganya juga di kisaran 500-an ya, 500.000 ya. Jadi ini 500.000, ini sekitar kurang lebih 1 juta untuk barunya ya. Oke teman-teman, mungkin demikian yang dapat kita share ya mengenai perbandingan antara tas taktikal dengan tas konvensional ya. Apabila teman-teman menyukai video-video kami, maka silakan share video-video kami, bebas men-share, kemudian silakan like dan komen. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silakan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi tanda loncengnya ya, agar apabila kita mengupload video-video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di gadget teman-teman masing-masing ya. Demikian yang dapat kita share ya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.